Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelie Rizky Setiani. Di sini saya ingin mempresentasikan atau menjelaskan tentang sejarah Islam di Asia Tenggara, pra-kemerdekaan Indonesia, dan karakteristik Islam di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu latar belakang. Islam merupakan agama yang berkembang pesat di Asia Tenggara. Penyebarannya berlangsung secara damai dan berpengaruh besar terhadap kehidupan sosial, budaya, dan perjuangan bangsa Indonesia hingga masa kemerdekaan. Kemudian, sejarah masuknya Islam di Asia Tenggara. Islam masuk ke Asia Tenggara sekitar abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi melalui jalur perdagangan internasional. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India datang dan berinteraksi dengan masyarakat lokal di pelabuhan-pelabuhan penting seperti Aceh, Malaka, dan Gresik. Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat setempat saat itu karena Islam disampaikan secara damai, tidak memaksa, serta menghargai budaya lokal. Selain melalui perdagangan, penyebaran Islam juga melalui perkawinan antara pedagang Muslim dengan penduduk lokal, dakwah para ulama sufi, serta pendidik pesantren dan juga surau. Selanjutnya, perkembangan Islam di Asia Tenggara. Seiring berjalannya waktu, Islam berkembang pesat dan melahirkan berbagai kerajaan Islam di Asia Tenggara. Beberapa kerajaan Islam yang terkenal antara lain Kerajaan Samudra Pasai sebagai kerajaan Islam pertama di Nusantara, Kesultanan Malaka, Kesultanan Aceh, serta Kesultanan Demak, juga Banten dan Mataram Islam. Kerajaan-kerajaan tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan ajaran Islam, mengembangkan pendidikan Islam, serta menjadikan Islam sebagai dasar hukum dan budaya masyarakat. Dengan adanya dukungan kekuasaan politik, Islam semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat di Asia Tenggara. Kemudian, Islam di Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada masa penjajahan Belanda dan Jepang, Islam berperan sebagai kekuatan sosial dan spiritual yang mendorong semangat perlawanan rakyat. Islam menjadi sumber motivasi dalam melawan penjajah, serta melahirkan banyak tokoh ulama dan pejuang nasional. Pada masa ini, muncullah berbagai organisasi Islam seperti Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama atau NU, dan juga Persis. Organisasi-organisasi tersebut berperan dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pergerakan nasional, serta berkontribusi besar dalam membangun kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan. Kemudian, apa saja sih peran ulama dan santri dalam perjuangan Islam? Ulama dan santri tidak hanya berperan dalam dakwah dan pendidikan, tetapi juga terlibat langsung dalam perjuangan melawan penjajah. Salah satu contoh pentingnya adalah Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama atau NU pada tahun 1945 yang membangkitkan semangat perlawanan rakyat terhadap penjajah. Pesantren menjadi pusat pendidikan, dakwah sekaligus perjuangan. Nilai-nilai Islam dijadikan landasan dalam membentuk akhlak, persatuan, dan semangat juang bangsa Indonesia itu sendiri. Kemudian, karakteristik Islam di Asia Tenggara. Islam di Asia Tenggara memiliki karakteristik yang sangat khas, antara lain yang pertama yaitu moderat atau wasatiyah, yaitu Islam yang seimbang, tidak ekstrim, dan menjunjung tinggi toleransi. Kemudian, yang kedua, damai dan toleran. Islam sebagai umat Islam mampu hidup berdampingan secara harmonis dengan pemeluk agama lain. Kemudian yang ketiga, akomodatif terhadap budaya lokal. Tradisi lokal tidak dihapus, melainkan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam. Kemudian yang keempat, berbasis pendidikan dan dakwah. Berkembang melalui pesantren, madrasah, dan majelis taklim.
Yang terakhir, kuat dalam nilai sosial dan gotong royong. Islam membentuk solidaritas dan kepedulian sosial masyarakat. Kemudian untuk kesimpulan, Islam di Asia Tenggara berkembang secara damai, bertahap, dan berlandaskan akhlak. Proses masuknya Islam dilakukan melalui perdagangan, pendidikan, dan dakwah yang menghargai budaya lokal. Pada masa pra-kemerdekaan Indonesia, Islam berperan besar dalam membangun kesadaran nasional dan semangat perjuangan melawan penjajah. Hingga saat ini, Islam di Asia Tenggara dikenal sebagai Islam yang moderat, toleran, dan berakar kuat dalam kehidupan budaya dan sosial masyarakat. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.